Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Ya, harapan ibu adik-adik semua yang di rumah sehat dan penuh sukacita. Mari sebelum ibadah kita mulai, kita bertepuk tangan luar biasa. Caranya seperti ini ya. Tepuk tangan 3 kali, tepuk paha 3 kali, terus suarakan luar biasa. Oke, coba ya. Mari, 1, 2, 3. Krok, 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 krok. Luar biasa. Adik-adik, sudah semangat belum yang di rumah? Ayo ulangi sekali lagi. Luar biasa. Ya, saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan dengan apa? Yang pertama, cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Yang kedua apa? Selalu pakai masker dimanapun berada. Terus yang ketiga apa? Menjaga jarak dengan teman atau dengan orang lain yang tidak pernah bertemu ataupun yang pernah bertemu pun harus menjaga jarak ya. Mari kita mulai memuji Tuhan dengan pujian mari kita bersukaria ya, seperti itu ya. Nanti lihat YouTube, silahkan.
kita memuji Tuhan, mari kita bersukaria ya. Apa yang adik-adik rasakan saat ini? Apakah benar ada sukacita yang dari Tuhan? Coba Ibu pengen dengar berkat Tuhan yang sudah kita terima hari ini. Misalnya apa, adik-adik? Bisa ada yang menyebutkan? Ya, antara lain nafas kehidupan ya. Kita bernafas, ini semua juga karena kemurahan Tuhan. Kita bisa berada di sini bersama teman-teman. Walaupun kita masih ibadah online, ini juga merupakan berkat Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Ya, adik-adik jangan lupa, jangan mengeluh. Karena berkat Tuhan semakin hari semakin indah, semakin baik. Nah, sekarang tiba saatnya mau mendengarkan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh teman kita, Mbak Indah. Silahkan Mbak Indah. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah online ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk bersyukur dan berterima kasih karena kami masih diberi kesehatan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing. Selanjutnya Tuhan, kami serahkan acara sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setelah kita berdoa, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelumnya kita akan bawakan satu pujian kembali dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya ya. Nanti adik-adik mendengarkan lagu itu sambil memuji Tuhan dengan semangat ya, karena Tuhan sudah pilih kita. Tuhan sudah pilih kita menjadi anak-anaknya ya. Kita harus semangat bersukacita ya. Mari dengar Dia panggil nama saya. Amin. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Mari adik-adik, kami mohon untuk Bapak Ibu, untuk adik yang belum bisa membaca, nanti Bapak Ibu akan membacakannya. Adik-adik mendengarkan ya. Mari kita membaca firman Tuhan. Pembacaan firman terambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Markus 1 ayat 29 sampai 39. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain.
Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah 10 penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu bicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik, tibalah saatnya Ibu mau bercerita ya, sekolah minggu hari ini dengan tema Aku Tidak Lelah Menjadi Penolong. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ya, Tuhan Yesus itu adalah sosok tokoh bagi kita orang percaya yang luar biasa ya, terbukti di Markus tadi pasal 1 ayat 29 sampai 39. Tuhan Yesus dari pagi masih gelap sampai malam hari, Tuhan Yesus apa aktivitasnya? Menolong orang dengan menyembuhkan orang, mengusir setan ya, bersama kedua murid Tuhan Yesus tadi ya. Kita diajak untuk memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, suka menolong ya. Terus Tuhan Yesus tidak pernah lelah, walaupun Tuhan Yesus berpelayanan dari pagi, siang, hingga malam, bahkan pagi berangkat lagi. Ya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sudah siapkah kita memiliki karakter Kristus yang suka menolong, rendah hati, mengasihi? Wow, luar biasa Tuhan Yesus kita ya. Mari mulai pagi hari ini, anak-anak Tuhan yang di rumah, semangat ya untuk membantu orang tua ya. Coba anggota keluarga yang di rumah siapa saja? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada kakek,
ada nenek, ya. Kita mulai sekarang melatih diri untuk membantu, untuk melengkapi, untuk meringankan satu sama lain di dalam anggota keluarga kita masing-masing. Soalnya apa? Sekarang kan masih pandemi COVID-19, ya. Jadi kita masih kebanyakan aktivitasnya di dalam rumah. Nah, sekarang kita juga akan mengakhiri, namun ada beberapa video yang dari teman-teman kalian, nanti kalian bisa melihat, namun satu video inspiratif yang akan nanti adik-adik lihat dan adik-adik ambil positifnya yang baik. Jadi video inspiratif ini dibuatnya sebelum pandemi COVID-19, ya. Bagus, nanti adik-adik bisa mengambil hal-hal yang baik, ya, tentunya yang sesuai dengan karakter Kristus tadi, ya. Kita harus berjiwa sosial, kita harus memiliki karakter Kristus, yaitu yang mengasihi, mengampuni, menolong, ya, seperti itu. Ya, kita nanti lihat bersama-sama. Selamat menyaksikan.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม
ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Setelah kita melihat video inspiratif tadi, apa yang adik-adik ambil? Ya, kita tetap harus memiliki karakter Kristus. Dan di video tadi banyak sekali yang kita ambil dan kita harus menjadi dampak bagi sesama. Seperti contoh dalam video tadi, orang kejatuhan air, lalu potnya diambil dan airnya itu turunnya ke pot, ya. Terus setiap hari dia lalui, ternyata pohon itu tumbuh subur. Ada lagi ya, ada lagi ibu-ibu yang mendorong gerobak, ya. Nah, dengan berat orang tadi itu membantu mendorong gerobak itu, ya, membantu. Jadi apa dampaknya buat ibu-ibu tadi? Penuh sukacita, ya, sukacita, ya. Terus ada lagi yang kasihan sekali, yang pengemis bersama anak dan ibunya, ya. Dampaknya apa? Anak kecil yang mengemis tadi menjadi dapat sekolah. Karena apa? Karena dibantu sama orang yang tadi mengasih uang. Ya, dampaknya apa? Anak tersebut jadi bisa bersekolah. Dan ada lagi hewan, anjing. Ya, adik-adik tadi lihat ya, ada anjing. Jadi anjing itu penurut, berdampak. Semua yang dilakukan itu menyebabkan hal yang positif. Ya, pastikan hidup kita semua menjadi dampak yang positif bagi lingkungan dimanapun kita berada. Seperti ada firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 23 yang demikian bunyinya. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat ya ayat tersebut. Jadi kita kalau melakukan sesuatu jangan bersungut-sungut, jangan sambil marah-marah, jangan sambil menggerutu, tetapi lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk mama, bukan untuk papa, bukan untuk kakak, bukan untuk adik, tetapi lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ya. Selamat berhari Minggu dan selamat menjadi anak Tuhan. Ingat, selalu berkarakter seperti Kristus. Siap? Ini tantangan buat kita semua. Ya, kiranya Tuhan akan memampukan kita. Amin. Ini saatnya teman-teman kalian juga ada yang mengirim video. Ya, video membantu orang tua. Ya, adik-adik lihat ya, ada Mbak Naya, ada Vivi, ada Nathanael. Mungkin ada lagi siapa nanti. Ya, silahkan.
kita beresin dulu yuk. Yuk beresin. Bentar, aku lagi bantuin mama. Cuciannya banyak banget. Tak bantuin ya. Ya, cepat sini Kak. Banyak banget. Kakak jemur dulu, Mama masak ya. Ya. Oke. Kak, udah selesai? Oke, udah. Yuk makan dulu. Masakan sudah siap. Oke. Adik-adikku yang dikasih Tuhan, ya, mari kita mempersiapkan persembahan berkat Tuhan melalui kedua orang tua kita. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan melalui amplop, ya, uangnya dimasukkan di dalam amplop, lalu titip sama mama papa dimasukkan ke kotak gereja di Cilacap Utara, ya. Dan ayat nas persembahan pagi hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dengan diiringi pujian, ku beri persembahan pada Tuhanku, ya. Mari kita mempersembahkan. Juru selamatku dengan
persembahan dan doa syafaat kami mohon Bapak Susilo yang akan memimpin. Terima kasih. Adik-adik, mari kita satukan hati kita, lipat tangan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghampiri tatamu pada ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kami anak-anakmu telah mendengar firman kebenaran-Mu. Biarlah setiap kami mampu untuk mendengarkan dan mau untuk melakukan di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang militan, yang senantiasa Engkau berkati, sehingga anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang mampu untuk memberikan berkat bagi sesamanya dan mampu untuk menolong sesama. Bapa yang Maha Kasih, berkat-berkat Engkau sungguh kami rasakan dari hari ke hari. Dan di dalam kebaktian sekolah minggu ini, anak-anakmu mempersembahkan. Biarlah persembahan ini Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga menjadikan persembahan ini untuk menjadikan kemuliaan nama Engkau, Bapa, terkhusus di gereja Jajak Utara. Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi kami anak-anak-Mu mau mengakhiri kebaktian sekolah minggu online. Biar Engkau sendiri yang memberkati di dalam aktivitas setiap kami. Pimpinan dan penyertaan Engkau saja yang kami harapkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami serahkan doa. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Namun adik-adik tetap ingat ya, walaupun kita berakhir dalam ibadah, tetapi adik-adik tetap bersukacita, tetap mengasihi ayah ibu, mengasihi semuanya. Dan yang perlu diingat lagi bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, kini, dan selamanya. Percaya, kita hanya percaya. Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Ya, sebagai pujian yang terakhir dengan judul kasih, ada ayat nasnya, ada ayatnya di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Apa? Ingat-ingat ya adik-adik. Ya, selalu dekat dengan Tuhan, sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pujian terakhir dengan judul kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ya, nanti dilihat ya di YouTube dan kita memuji bersama-sama.
Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.